selamat hari Minggu dan selamat pagi semuanya. Kita bersyukur sungguh satu anugerah Tuhan. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan Mei. Kita bersyukur kita sudah memasuki bulan demi bulan bersama dengan Tuhan. Semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya mengundang jemaat terkasih untuk bangkit berdiri. Mari kita pagi hari ini meneduhkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau bawa diri kita seutuhnya. Kita mau menikmati pagi hari ini bersama dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, selamat pagi Bapa. Kami bersyukur hari yang indah Tuhan berikan kembali kepada kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah, Allah yang hidup, Allah yang memiliki segalanya, bahkan Allah yang memiliki hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih boleh diberikan nafas kehidupan, kami boleh memasuki bulan ini dan bahkan kami akan segera mengakhiri bulan Mei ini Tuhan. Tuhan, siapakah kami Tuhan? Kami begitu kecil di hadapan-Mu, tapi kami bersyukur Engkau mengasihi kami. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami untuk ibadah pagi hari ini, karena Engkau yang memanggil kami. Engkau rindu Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Lingkupi kami dengan cinta-Mu Tuhan. Biarlah cinta-Mu melampaui segala kekhawatiran dan ketakutan kami. Cinta-Mu melampaui segala beban dalam pikiran kami Tuhan. Biarkan kami Tuhan pagi hari ini menikmati waktu ibadah bersama-Mu Tuhan. Biarlah hati kami diberi kerinduan, kehausan akan firman-Mu. Kami mau serahkan dan kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Engkau hadir dalam hidup kami. Dan Engkau ada di hati kami. Tuhan, izinkan kami untuk memuji menyembah-Mu. Kami mau meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan di tengah kami. Biarlah Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah segala puji, kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Berkat kemurahan-Mu. Kalau kita pagi hari ini masih boleh bernafas, kita boleh bersama dengan keluarga kita. Kita berada di satu gedung yang nyaman untuk ibadah. Semuanya kemurahan Tuhan. Semuanya kebaikan Tuhan. Biarlah kita nyatakan syukur kita kepadanya. Kau hiasi kehidupan. Kau merancangkan Tuhan, kau rancangkan
Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pasal yang ke-22 ayat 37 hingga 40 berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, senang sekali kita boleh kembali berjumpa setelah di hari Kamis kemarin. Kita bersama-sama juga berkumpul di rumah Tuhan ini untuk memperingati akan peristiwa kenaikan Tuhan kita, Yesus ke surga, ke rumah Bapanya. Ya, dan ia di sana juga bukan menjadi seorang pribadi atau Allah yang berdiam diri, tidak lagi melakukan segala sesuatu bagi umat ciptaannya. Tetapi ia berkata di sana ia sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Nah, biarlah kita juga dengan setia, dengan penuh keyakinan untuk terus mempersiapkan diri kita, sehingga nanti juga ia yang telah naik itu, ketika ia juga datang ke dunia ini, ditemukannya kita adalah pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita juga perlu mempersiapkan diri kita untuk kembali, ya, mengenang atau bahkan juga mengecek diri kita, apakah juga Roh Kudus yang dicurahkan itu sungguh menjadi roh yang telah hadir, berkuasa, menuntun dalam kehidupan kita. Dan itu akan kita peringati di minggu yang akan datang, minggu pertama bulan Juni. Kita akan beribadah di hari minggunya dalam perayaan juga akan pencurahan kuasa Roh Kudus. Ya Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, juga kita terus ya dukung dan juga hadiri untuk pemilihan majelis yang akan diselenggarakan di hari Minggu depan, ya. Jadi artinya pencurahan Roh Kudus, kita juga dicurahkan oleh Tuhan tuntunan untuk juga boleh menetapkan siapa-siapa yang akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan untuk 3 tahun ke depan di gereja Tuhan ini. Jadi karena itu mari kita siapkan, dan nanti juga Andre akan kembali mempresentasikan bagaimana kita boleh melakukan pemilihan tersebut, baik secara onsite di tempat ini, dan juga nanti mungkin ada Bapak Ibu yang secara online dari tempat kediamannya masing-masing. Tentu cara ini bukanlah cara yang 100% sempurna. Pasti juga ada kekurangan, ada kelemahannya. Tetapi izinkan juga panitia yang sudah menggumulinya, ya, bukan dari 1-2 hari, menggumulkan bagaimana caranya supaya pemilihan majelis dapat dilangsungkan bukan lagi dengan cara manual, tetapi juga dengan cara yang lebih mudah untuk kita lakukan. Nah, karena itu nanti Bapak Ibu, mohon yang pertama sekali adalah kesetiaan kita, kehadiran kita kalau bisa di hari Minggu depan dari ibadah pertama dan kedua. Dan kalau nanti ada kesulitan, kita juga sudah siapkan tim untuk juga menolong Bapak Ibu bagaimana boleh memilih. Nah, karena itu setiap nama yang sudah beberapa
bulan sepertinya ya, disampaikan kepada jemaat, boleh kembali dilihat, boleh kembali dicek, boleh kembali didoakan, sehingga hari Minggu depan Bapak Ibu datang ke tempat ini bukan lagi dengan sesuatu yang kosong, tetapi sudah ada orang-orang yang Tuhan mau tetapkan melalui Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, itulah yang mungkin perlu kita perhatikan bersama dan juga dukung untuk anak-anak sekolah minggu yang juga di minggu depan ya sudah akan mulai akan ada tatap muka di dalam kelas komisi anak. Doakan dan juga bawa anak-anaknya juga boleh kembali ke gereja ini untuk juga boleh diajar secara langsung dengan guru-guru sekolah minggu. Ya, tentu ini ada sesuatu perubahan lagi, tapi mari kita juga dukung semua kegiatan ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, sekali lagi saya menyapa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur ya, walaupun tadi dini hari sempat turun hujan dan angin, tapi pagi hari ini kita bersyukur kita menikmati cerahnya mentari, udara yang segar, kita bisa ke gereja dengan lancar. Kita bersyukur semuanya kemurahan Tuhan. Pagi hari ini temanya adalah kita semua bersaudara. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jika berkenan boleh berikan tos kepada Bapak Ibu Saudara, keluarga kita di sebelah kanan kiri. Kita bersaudara, kita mau mentransferkan energi sukacita kita kepada saudara-saudara seiman kita di tempat ini. Kita akan nyanyikan 3 lagu medley, 2 lagu medley, kemudian nanti ada interlude, nanti kita nyanyi lagu yang ketiga. Berkumpul dalam anugerahnya, dalam Yesus kita bersaudara dan ku cinta keluarga Tuhan. Mari kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerahnya, bersukacita semua. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam
Kita bersyukur Tuhan mempersatukan kita menjadi saudara di dalam Tuhan. Dan kita rindu juga bahwa banyak orang-orang boleh mengenal Tuhan, mengenal kasih Tuhan. Pagi hari ini kita juga mau bersatu hati untuk berdoa syafaat. Kita mau bersyukur karena Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan telah berkorban bagi Tuhan, bagi kita semua. Dan kasih-Nya sungguh indah, kasih-Nya sungguh ajaib. Biarlah kasih Tuhan selalu mempesona hidup kita. Biarlah kasih Tuhan selalu melingkupi hidup kita. Kita tidak dapat pergi menjauhi Tuhan, karena roh Tuhan selalu ada bersama kita. Bahkan Tuhan yang menenun kita dalam kandungan ibu kita, Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang mengenal kita. Bila kita boleh terus menghayati kasih Tuhan yang sungguh indah dalam hidup kita. Kita mau angkat satu pujian sebelum kita berdoa. Sungguh indah. Aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat
mempersiapkan kita untuk berdoa. Biar kita boleh bersatu hati dan membawa segala pokok doa kita. Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan Allah kita. Selamat pagi Bapak yang di surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ucapkan syukur, sangat bersyukur karena kami boleh kembali beribadah bersama-sama Tuhan. Bahkan Indonesia ini kami merasakan untuk kemurahan, untuk kebaikan Tuhan. Tuhan sudah Kau berikan bagi bangsa ini. Kami rindu ya Tuhan kesempatan ini. Biarlah banyak suku-suku bangsa mempunyai kesempatan untuk dimiliki dan memiliki Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur karena kami tahu ya Tuhan, Engkau tidak membiarkan meninggalkan bangsa ini. Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Kau nyatakan kasih setiamu bagi keluarga-keluarga, bagi bangsa ini, bagi suku-suku bangsa ini ya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu senantiasa selalu ada di Indonesia ini, karena kami tahu ya Tuhan, banyak anak-anak-Mu yang mencari wajah-Mu, berseru, berdoa, menyembah, memuji Engkau, karena Engkau patut menerimanya. Engkaulah Tuhan dan Gembala kami, dan Engkau sudah memberikan segalanya bagi kami. Pengorbanan-Mu ya Tuhan biarlah tidak sia-sia bagi anak-anak-Mu, karena kami tahu ya Tuhan, hanya melalui Engkau kami mendapatkan keselamatan kekal. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, biarlah berita Injil ini boleh kami serukan kepada banyak orang, kepada siapa yang kami dekat ya Tuhan. Kami boleh menyatakan kebesaran kasih karunia-Mu kepada banyak orang, karena Engkau pergi ke surga Tuhan, dan Engkau mengatakan supaya kami menjadi murid-murid-Mu, memberitakan Injil-Mu, keselamatan itu bagi banyak orang. Tuhan, kami percaya Engkau akan datang juga, akan kembali ke dunia ini, tapi Engkau akan datang tidak seperti waktu lahir di bumi ini, tapi Engkau datang sebagai hakim, sehingga kami anak-anak Engkau peringatkan untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan, karena Engkau datang sebagai hakim dan Engkau akan mengadili banyak orang. Terima kasih ya Tuhan untuk semua rencana-rencana yang sudah Kau rencanakan di dalam kehidupan kami ini. Sekalipun kami di dunia ini banyak hal yang harus kami alami, tapi janji-janji firman-Mu yang menguatkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami. Bagian kami adalah untuk fokus kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya mencari berkat-berkat, karena saatnya tiba ya Tuhan. Bagi mereka-mereka yang sudah pulang, mereka tidak akan membawa apa-apa yang bisa membawa mereka kepada keselamatan, kecuali hidupnya menjadi milik-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menyadari hal itu ya Tuhan, karena ada hal-hal yang tidak bisa kita bawa dikala kami bertemu dengan Engkau. Tuhan, kami berdoa khususnya untuk gereja-Mu di sini ya Tuhan. Kami bersyukur kalau minggu depan anak-anak boleh bertatap muka di dalam sekolah minggu. Itu suatu kebaikan, kesetiaan Tuhan yang Kau berikan bagi kami bangsa ini ya Tuhan. Biarlah nanti semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa juga untuk semua organisasi di gereja ini ya Tuhan, baik untuk Usinda, komisi sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan semua yang umum ya Tuhan. Biar Engkau memberkati segala kelancaran, segala berjalannya, semuanya itu kami percayakan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan silakan turut bekerja, sehingga apapun yang kita nikmati untuk ibadah-ibadah kami ya Tuhan, itu semua campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga. Pasti di saat-saat yang sulit mereka tidak memiliki pekerjaan, mereka di dalam
kekurangan, ada yang di dalam kelebihan. Biarlah satu sama lain ya Tuhan saling mengisi, sehingga ada keseimbangan. Karena Engkau mengajarkan kami ya Tuhan untuk mengasihi sesama kami juga, karena Tuhan sudah mengasihi kami. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, biarlah kami belajar untuk bergereja, membagi kasih, untuk saling mengingatkan bahwa kami harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dalam hidup kami juga harus menjaga di dalam kekudusan, supaya kami dapat berkenanan oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk bangsa-bangsa lain. Biarlah bangsa-bangsa lain juga menjadi bangsa yang disayangi Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Karena semuanya akan terjadi ya Tuhan. Kedatangan-Mu ya Tuhan, banyak yang tergoncangkan, tapi kami percaya hanya firman kebenaran-Mu yang tidak akan berubah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan kerinduan kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang mempunyai surga, karena Engkaulah yang mempunyai bumi dan segala isinya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita telah bersama-sama berdoa, dan pagi hari ini kita juga akan bersiap untuk diisi dengan taburan firman Tuhan. Bulan Mei adalah bulan misi, dan walaupun bulan Mei ini telah berakhir, tapi semangat misi kita akan terus ada. Kita akan terus menjadikan bermisi adalah gaya hidup kita. Biarlah kita terus menabur kasih pada orang-orang di sekitar kita. Biarlah kasih Yesus yang terus memotivasi kita, menguatkan kita untuk kita boleh mengasihi orang lain. Mari pagi hari ini kita bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian. Mereka perlu kasih-Mu ya Tuhan, mereka perlu Engkau ya Tuhan. Biarlah pribadi-Mu ya Tuhan yang sungguh ajaib itu boleh dikenal oleh banyak orang. Biarlah kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang boleh mengubah hidup kami. Kita mau katakan kasih Yesus yang besar menjadi jawaban. Kita akan nyanyikan refnya dulu. Mereka berluka, mereka berluka, kasih Yesus yang besar sebagai jawaban.
surga, biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu itu juga kami yang ada di tempat ini boleh menangkap pesan-Mu ketika kami mendengarkan perenungan firman-Mu, sehingga juga dengan firman-Mu ini boleh membuat hidup kami bukan hanya menjadi hidup yang kami nikmati untuk diri kami, untuk segala keberadaan kami semata-mata, tetapi lebih daripada itu kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh dapat melihat orang-orang yang ada di sekitar kami, di lingkungan kami, dalam kehidupan kami, yang juga sungguh membutuhkan uluran tangan kami, sentuhan kami, bahkan kekuatan yang daripada kami. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang telah terlebih dahulu menerima keselamatan yang daripada-Mu itu. Karena itu Tuhan, hadirlah dan izinkan pula hamba-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang telah dipersiapkan, dan biarlah semuanya juga seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Galatia. Di pasalnya yang kelima, kita akan memperhatikan satu ayat, yaitu ayat yang ke-14. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari, kita boleh membuka Alkitab kita, melihat dari Galatia pasalnya yang kelima, ayat yang ke-14. Jika sudah ketemu, mari kita sama-sama perhatikan. Kita baca secara bersama-sama karena hanya ada satu ayat, kita baca dengan suara yang nyaring, dan itu juga menjadi suara yang menunjukkan kualitas kehidupan beriman kita. Kita baca 3-4. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita terus menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita selalu memiliki kerinduan untuk membaca firman Tuhan, lalu merenung-renungkannya, dan juga mau menjadi pribadi yang berjuang dengan penuh kesetiaan untuk mewujudkan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan setiap saat. Ya Bapak Ibu, tema kita adalah Torang Samua Basudara. Betul ya Pak Yance, ucapan saya ini, betul ya. Ini bukan bahasa dari bahasa Indonesia, tapi ini bahasa dari Manado ya. Torang Samua Basudara, begitu ya. Kita semua bersaudara ya. Tadi dasarnya dari Galatia 5 ayat 14. Ya Bapak Ibu, kita akan mulai perenungan ini dengan saya mulai bertanya. Ini sama Bang Royen dulu nih kelihatannya. Dia sendirian jadi gak apa-apa, ini tanya ini. Yang gak ada istrinya aman lah, jadi gak perlu takut gitu ya Bang Royen. Ya sudah menikah betul? Sudah kan? Nah, jangan bilang karena gak ada istrinya dia bilang gak menikah gitu ya. Sudah nikah ya? Betul ya? Sudah berapa tahun menikah? Hah? 3 tahun ya, masih muda ya Bapak Ibu ya. Masih 3 tahun menikah. Jadi masih ya banyak keindahan-keindahan lah yang mungkin dirasakan ya. Baik, nah Bang Royen, kalau saya tanya, kenapa sih menikah? Apa yang menjadi alasannya? Satu, boleh sebut, ini bukan lagi bimbingan pranikah ya, bukan lagi pemberkatan nikah ulang ini gitu ya. Apa itu? Satu, kenapa Bang? Jodoh, wah sekarang jodoh. Yakin itu jodoh? Yakin? Ini mungkin Bang Royan berpikir tadi, apa salah saya kok jadi beribadah hari ini duduknya di depan lagi gitu ya. Nih Pak El langsung tanya sama saya ini. Ya tapi ini hanya jangan takut ya. Jangan juga minggu depan jadi gak datang lagi, nanti takut lagi ditanya gitu ya. Ataupun kalau datang duduknya di bawah jadinya gitu, gak mau di atas. Nanti Pak Pendeta ini tanya-tanya saya ini. Oke, karena jodoh, terus apa lagi? Ini kan Bang Royan ini bukan pernikahan zaman baheula ini kan. Orang yang mungkin Siti Nurbaya. Tapi juga pasti karena perasaan, ya kan? Ya perasaan itu dalamnya arti-arti ada apa? Cinta, betul ya? Karena cinta kan? Mencintai istrinya kan? Betul? Kalau enggak nanti saya sampaikan sama istrinya, ya kan? Karena cinta. Ya Bapak Ibu, oke itu ya cukup. Gak usah stres ya Bapak Ibu. Pasti kita punya banyak alasan kenapa kita cinta, menikah gitu ya. Begitu ya Pak Jusa ya? Ya sama Ibu juga, kenapa menikah? Hah?
Nggak bisa hidup sendiri. Waduh, jadi nggak bisa hidup sendiri dia Pak Yusa ini ternyata ya. Nggak apa-apa, itu alasan juga. Bisa jadi menjadi dasar ya kita menikah. Jadi nggak bisa hidup. Jadi jangan kemana-mana Ibu, terus dampingi itu Bapak. Nggak bisa dia sendiri gitu ya. Oke Bapak Ibu. Ya banyak tentunya ya. Saya perlu posisi standby di satu titik Martin, atau perlu juga boleh bergerak-gerak? Boleh ya gitu ya. Baik, ya karena banyak alasan. Tapi mungkin Bapak Ibu pernah enggak juga kita menyadari salah satu alasan kita itu ya karena cinta, ya karena umur, atau juga mungkin ada orang bilang ya karena kewajaran lah. Ya supaya dianggap wajar, kalau menikah itu orang dianggap wajar, atau mungkin dalam tanda petik ini sebenarnya nggak boleh dipakai, ya normal katanya. Sehingga ada juga pemahaman kalau orang tidak menikah dalam tanda petik dianggap nggak normal, nggak boleh gitu. Karena menikah itu adalah juga panggilan. Ya Paulus juga mengatakan itu. Ya jadi orang menikah itu, ada orang juga yang merasakan memang benar-benar dalam hidupnya dia tidak terpanggil untuk menikah. It's fine. Gak ada persoalan, itu bukan menjadi sesuatu aib, itu juga bukan menjadi suatu dosa, ya orang tidak menikah itu. Tapi orang menikah tentu ada faktor pendukungnya, kenapa? Tapi Bapak Ibu tahukah kita juga bahwa sesungguhnya ketika kita menikah itu juga karena ada perbedaan, ya kan? Karena kita melihat ada perbedaan di antara diri kita dengan diri pasangan kita. Coba kalau semuanya sama, ya tentu kita juga tidak akan menikah. Ya kalau semuanya sama, ya bahkan sama jenis kelaminnya, nah, kita mau menikah Bapak Ibu? Enggak kan? Karena beda. Ya Pak Jusa sama Ibu kan beda kan? Ya kan? Bener kan? Nah ya walaupun kita sampai hari ini tidak menyetujui yang namanya pernikahan sesama jenis, ya kan? Laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sampai hari ini karena memang firman Tuhan itu mengatakan manusia itu diciptakan adalah laki-laki dengan perempuan, Adam dan Hawa, bukan Adam dengan Steve. Ya, jadi Adam dengan Hawa. Nah karena berbeda, ya berbeda juga mungkin suku bangsanya. Walaupun dalam satu suku, ya Bang Royan itu istrinya juga satu suku kan, tapi juga ada perbedaan. Marganya aja beda kan, nggak bisa nikah semarga kan, beda. Ya saya juga, ya terus terang saya memang sangat berbeda suku. Ya saya Batak, istri saya itu campuran, ya bukan campuran tepung dengan telur begitu ya, campuran suku, ya ada Tionghoanya, ada Jawanya, begitu campuran, ya sangat berbeda Bapak Ibu. Nah ini salah satu faktor yang juga harus selalu kita sadari ketika kita hidup di dalam keluarga kita. Nah dia akan menjadi sebuah persoalan ketika perbedaan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang kita rayakan dalam ikatan keluarga kita. Tetapi perbedaan-perbedaan yang memang itu adalah sebuah kenyataan, sebuah data, sebuah fakta yang harusnya kita rayakan, tetapi mungkin suami memaksakan supaya istri yang berbeda mungkin latar belakangnya, tingkat sosialnya, tingkat pendidikannya menjadi sama dengan dirinya, itu akan menjadi sebuah persoalan. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau di dalam keluarga kita, betul ya, Ibu Tarigan manggut-manggut itu dia kelihatannya. Apakah itu terjadi? Sepertinya tidak. Kalau saya lihat sih harmonis itu keluarganya Pak Tarigan. Ya kan? Kalau itu dipaksakan, kamu harus sama dengan saya. Karena saya suami, maka kamu harus mengikuti semua kebiasaan saya. Kamu harus mengikuti budaya saya. Kiranya kalau itu saya terapkan kepada pasangan saya, apa yang akan terjadi? Mungkin dia akan berkata, ini neraka kecil ternyata dalam hidup keluarga saya ini. Bukan surga yang saya dapatkan dalam keluarga saya ini. Tetapi persoalan-persoalan, tekanan-tekanan. Karena suami saya menekan saya supaya semuanya menjadi sama seperti budaya saya. Nah karena itu Bapak Ibu, dalam terang pikiran saya, menikah itu juga sesungguhnya adalah merayakan perbedaan dalam ikatan cinta. Ya, jadi perbedaan itu harus kita terima dan kita hargai dan kita hidupi dan kita rayakan dalam ikatan cinta keluarga kita. Tetapi ketika engkau sudah mulai tidak lagi menghargai itu, melupakan akan hakikat itu, bisa jadi keluarga itu sebenarnya sedang ada dalam tekanan. Tidak lagi dalam kebahagiaan, tidak lagi ada dalam sukacita, tetapi itu hanya sebagai sebuah ritual saja. Keharusan saja. Apakah kita itu inginkan dalam hidup ini? Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, saya mau memperlihatkan ya realitas suku-suku di Indonesia dan juga
Ya tadi sebenarnya saya mau koreksi ini, tapi nanti juga boleh dikoreksi saya Bapak Ibu, khususnya yang Bandung. Ya kalau kita boleh lihat Bapak Ibu, ternyata dari data yang saya temukan ya dari lembaga pemerintah kita Indonesia.go.id tentang profil, maka kita temukan ternyata Indonesia ini sungguh luar biasa memiliki suku bangsanya ya. Ada 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Nah itu yang gambaran gedenya mungkin ya. Jadi suku Batak gitu. Suku Batak itu kan juga punya sub etnisnya lagi, turunannya. Bukan hanya dia satu, tapi ada Batak Toba, ada Batak Karo, ada Batak Simalungun, ada Batak Batako. Nah, kata Pak Simamora Batako gitu ya. Ya Batako katanya gitu ya. Ada Pak Dairi begitu ya, betul ya. Nah Tionghoa pun betul begitu ya Pak Haryono, bukan hanya satu kan. Ada juga yang dari mana itu ya, dari Kanton, dari mana dan segala macam. Dan itu bisa sangat berbeda. Di Indonesia saja yang dari Pontianak ya, itu bisa berbeda dengan orang Tionghoa yang ada di Medan itu. Atau mungkin orang ada yang di mana, berbeda sekali. Nah ada 300 Bapak Ibu, dan kalau dilihat dari sub etnisnya mungkin ada sekitar 1340 suku bangsa di tanah air. Ini berdasarkan sensus ya, Badan Statistik tahun 2010. Wow, sangat luar biasa banyak, betul tidak? Ya, ternyata Indonesia ini kaya sekali budayanya, berbeda sekali ya dalam kehidupan budayanya, bahasanya tentunya sudah sangat berbeda di dalamnya. Nah, di gereja kita sendiri pun sepertinya kita bukan punya satu suku bangsa yang di sini. Nah, kalau kita boleh lihat, boleh dicek Bapak Ibu. Sebenarnya ini saya tadi ini Bataknya harusnya menjadi satu ya. Ini ada Batak Toba Simalungun. Kalau saya boleh hitung Bapak Ibu, ya saya hitung-hitung dari kemarin, saya coba-coba hitung. Ya kalau saya meleset maafkan saya kalau ada yang terlupakan suku bangsanya. Ya, kalau saya lihat ada sebenarnya ya ini 12 ditambah ini dengan sub Bataknya. Tapi kalau dikerucutkan menjadi satu gambaran gedenya ada 9 ya suku bangsa yang ada di gereja kita ini. Ya, ada siapa? Ada Sunda. Betul ya? Ada juga Tionghoa. Ada Jawa. Jawa pun ini juga ada perbedaan. Pak Danu itu dari Jawa Timur, ya. Pak Andi itu dari Jawa mana, Pak? Jawa Tengah, ya. Itu pun budayanya udah beda itu, ya. Ada perbedaannya, ya. Walaupun sebenarnya Sunda itu sebenarnya masuk ke Jawa, tapi mereka pengen menyebut jadi sub etnisnya Sunda, begitu ya. Nah, ada Batak, ya ini, ya nanti bisa dijadikan satu. Kalau 9 ini ada Nias, ya. Ada Patava, ada juga Papua, ya. Biasanya saudara kita bro kita itu di ibadah kedua dia hadir. Ada Manado itu, Pak Yance dari Bu Yance itu ya, sama Andre. Ada juga Makassar itu, ya. Ada juga NTT. Wah ini sungguh luar biasa Bapak Ibu yang ada di dalam kehidupan gereja kita ini. Enggak satu kita di sini. Enggak hanya di sini berisi orang Batak semuanya. Tapi juga ada saudara-saudara kita, ya orang Sunda juga ada, orang Tionghoa juga ada, ya orang Jawa juga ada, orang Makassar juga ada. Sangat luar biasa, ada 9 kurang lebih kelompok suku ya di dalamnya, dan kalau diturunkan lagi tentu semakin lebih banyak lagi di dalamnya kita temukan. Nah Bapak Ibu, dalam kenyataan yang sedemikian rupa ya, dalam suku-suku yang ada tersebut tentunya kita harus sadari di dalamnya ada bahasa yang berbeda ya. Dalam bahasa ini bukan hanya sekedar bahasa lisan, bahasa yang diungkapkan, tetapi bahasa yang tidak terungkapkan itu pun setiap suku itu punya perbedaannya. Ya, ada tradisi yang berbeda. Ya, kalau orang Batak itu sangat menekankan tentang apa? Dalihan Natolu. Begitu ya. Kalau orang Karo itu apa, Pak? Simarga 5 katanya begitu kan? Nah itu juga ada berbeda. Kalau kita ya orang Batak Toba itu Dalihan Natolu, tungkunan 3 itu harus selalu diperhatikan. Ya, harus selalu diperhatikan. Tapi kalau orang Karo itu si 5 marga itu, 5 marga yang besar itu harus diperhatikan. Dari itu tadi turun dengan berbagai macam rupa ragamnya. Dari orang Jawa itu berbeda sekali tradisinya. Tekanan orang Jawa itu adalah filosofisnya adalah harmoni. Ya, semuanya harus itu menjadi baiklah. Gak boleh ada yang terlalu dominan. Semuanya ya api-api lah begitu. Orang Tionghoa juga berbeda dalam tradisinya. Sangat banyak berbedanya. Ya, kalau orang Batak itu sifatnya mungkin ya terus terang. Ya, termasuk juga mungkin tahu Bang Royen dulu tuh nembak istrinya sekarang tuh terus terang enggak?
mau nggak kau jadi pacarku? Kalau nggak mau ya sudah gitu kan. Nah, terus terang begitu kan, nggak ada basa-basi. Pak Jusa dulu begitu nggak Bu? Waktu ngajak ibu pacaran gitu, mau nggak kau jadi pacarku? Kalau nggak mau ya udah, gitu kan? Nggak ada basa-basinya kan, gitu. Nah sering begitu, terus terang gitu. Depan belakang seringkali kita nggak beda gitu ya. Tapi kalau di Jawa ya Pak Andi, itu biasanya juga nggak bisa terlalu langsung terus terang. Itu biasanya harus muter dulu gitu ya. Itu bukan salah, tapi memang budayanya tidak ingin menyinggung perasaan orang dalam keterus terangan itu. Ingin menyampaikan sesuatu, biasanya itu muter dulu, pahami, menawarkan sesuatu. Orang di Jawa yang saya pahami dulu selama 25 tahun ada di sana, itu nggak langsung blek gitu. Mau makan, mau minum, enggak. Ditanya dulu, pripun, ya gitu segala macam. Kalaupun disediakan, kita nggak boleh itu langsung minum, begitu ya, nggak boleh itu. Tunggu tuan rumahnya sampai bilang, monggo 1, hitung biasanya berapa? Monggo 2 gitu ya Valen ya, monggo 3 kali baru start boleh minum. Ya, kalau ke orang Batak datang ke rumah orang Jawa, jangan langsung minum itu. Sabar gitu ya. Walaupun sehaus-hausnya dirimu, bok ya sabar gitu loh. Ojo gerusa-gerusu gitu. Ya kan? Kalau ditawarin minum udah di depan, monggo minumnya silakan diminum gitu ya. Ya itu ya gitu dulu biasanya. Jangan apa gitu. Ya, tapi tunggu 2 kali, 3 kali baru minum. Nah, ini sudah boleh diizinkan. Kalau engkau juga ya di dalam tradisi Jawa yang saya juga sudah 25 tahun ada di sana, ya kalau engkau ditawari misalnya malam hari ya setelah pergi kemana ditawarin mampir gitu. Itu tenanan opora. Serius apa enggak itu? Sudah jam 11 malam gitu. Lalu yang kita antarkan itu turun di depan rumahnya. Lalu ada pasti kalimatnya mengatakan monggo mampirin gitu. Mampir dulu gitu. Itu serius atau enggak? Itu serius enggak? Pak Haryono, yang Pak Haryono kan juga dari Jawa itu kan juga ada. Serius gak itu Pak? Enggak kan Pak? Basa-basi toh itu kan? Hanya menghargai saja kan? Ya kan? Kalau kita orang Batak mungkin kan tadi lapar sudah jam 11 malam, ya mungkin dibilang, monggo mampir dulu, langsung kita tanya, ada apa rupanya di rumahmu? Berani kali kau tawarkan aku untuk turun gitu kan? Ya kan? Bisa repot gak jadi Bapak Ibu? Mungkin batinnya itu orang dari kita suku Jawa itu bilang, ki orang kok orang tahu diri ya. Wis jam 11 bengi ki. Wis bengi ki masih juga gelem turun gitu kan. Nah itu biasanya hanya menjadi sesuatu yang basa-basi. Ya kita akan jawab matur nuwun ya. Ya besok-besok saja kita mampir. Itu baru di Jawa, di Sunda lagi kan. Beda itu. Ya, kalau di Jawa itu amis itu artinya apa, Valen? Amis. Hah? Anyir, tapi kalau di Sunda Bu, beda kan? Ya, bahasanya beda. Di Jawa amis itu anyir gitu, gak enak gitu. Tapi kalau di Sunda amis itu manis. Beda gak Bapak Ibu? Kalau kita misalnya orang Jawa ketemu orang Sunda bilang, ya kita bilang ya gitu. Dia bilang ini manis amis loh katanya. Lalu kita orang Jawa itu ngerasakan tidak memahami budayanya. Kita bilang kok yang disajikan yang amis-amis, yang gak enak ini. Padahal maksudnya apa? Ini yang manis gitu. Ini amis loh, silakan monggo gitu. Ya kan? Nah ini Bapak Ibu. Nah dari situ kita lihat banyak sekali perbedaan dalam konteks kehidupan kita. Nah Bapak Ibu kalau hal sedemikian rupa tidak kita perhatikan dengan baik, ya perbedaan-perbedaan itu, maka apa yang akan terjadi? Ya keributan toh. Ketika kita orang Batak tidak menghargai dalam tradisi budaya Jawa. Ya, saya lihat Bu Nur itu sudah Jawa banget dia itu. Ya Pak Andi ya, Bu Nur sudah Jawa banget gak itu? Pak Andi udah jadi Batak banget mungkin, terbalik gitu ya. Gitu karena ada terjadi perpindahan budaya gitu ya. Sama mungkin dengan istri saya. Ya dia mungkin udah jadi orang Batak banget itu. Saya jadi Jawa banget gitu ya. Jadi saya gampang perasaan gitu loh. Ya kan, kalau istri saya mungkin jadi galak dia mungkin gitu ya. Nah Bapak Ibu, kalau itu tidak kita rayakan dengan baik, apa yang terjadi? Ya keributan. Apalagi ketika kita dalam budaya-budaya kita itu merasa yang paling superior. Budaya yang paling hebat di dunia ini, di Indonesia ini adalah budaya Batak. Kenapa? Karena orang Batak itu adalah turunan dari bangsa Yahudi. Kenapa? Wah, bangsa Yahudi itu pilihan Allah. Bangsa Yahudi itu cerdas-cerdas. Nah makanya orang Batak itu cerdas-cerdas. Di mana coba lihat, nggak ada yang diisi oleh orang Batak. Ya kan?
Sampai di terminal pun diisi orang Batak, copet. Ya kan? Pemerintahan, coba lihat siapa sebenarnya presiden kita yang sesungguhnya. Ya kan? Jokowi atau yang satu itu. Ya kan? Saudara kita yang dari Sumatera itu. Ya kan? Apa itu Bapak Ibu? Kalau semuanya menjadikan seperti itu. Nah Bapak Ibu, saya mau mengungkapkan dalam satu catatan sejarah kehidupan umat manusia kita. Ini bukan zaman Alkitabiah. Tapi dalam zaman kehidupan kita, zaman modern kita, ada seorang yang bernama Adolf Hitler. Bapak Ibu, saudara dan saudari. Ini orang yang begitu luar biasa, yang juga menekankan tentang sukunya yang menjadi suku yang paling utama. Bangsa Arya adalah bangsa yang paling utama. Nah ternyata Bapak Ibu, saya baca-baca, dia diangkat itu menjadi kanselir, ya, pemimpin bangsa Jerman pada saat itu di tanggal 30 Januari 1933. Nah ketika dia diangkat Bapak Ibu, 4 hari kemudian dia memunculkan, ya, kebijaksanaan yang bernama, ini benar bacanya gimana Pin? Karena Alvin itu pernah sekolah di Jerman ini. Lebensraum gitu ya. Betul ya? Lebensraum atau kalau diterjemahkan ruang hidup. Ini filosofisnya Bapak Ibu. Adolf Hitler. Dia berkata landasan ideologi Nazi dalam melakukan ekspansi untuk menguasai sumber daya untuk perkembangan rakyat berdarah Jerman. Jadi dia menekankan suku Jerman itu adalah suku yang paling superior, paling agung, paling mulia. Karena itu ini menjadikan landasannya untuk menguasai semua umat manusia di dunia ini, menjadikan semua daerah itu dikuasai oleh bangsa Jerman. Nah Bapak Ibu, bukan hanya itu yang diagungkannya, tetapi dia mewujudkannya itu Bapak Ibu dengan sebuah kejadian yang begitu luar biasa, yaitu Holocaust. Yang kalau dalam bahasa Yunani itu artinya adalah pengorbanan dengan api. Itu dikerjakannya Bapak Ibu dengan begitu luar biasa. Dari orang muda, dari anak-anak, semua mendapatkan itu, khususnya orang-orang Yahudi pada saat itu. Ini adalah kamp konsentrasi, ya Bapak Ibu. Dan apa yang dilakukan dalam catatan sejarah sampai dengan hari ini menjadi sesuatu catatan sejarah yang begitu menggetarkan. Karena ternyata Bapak Ibu dari antara tahun 1941 sampai 45, Nazi itu secara sistematis telah membunuh 6 juta orang Yahudi di seluruh Eropa, di wilayah yang didudukinya. 6 juta Bapak Ibu. 6 juta orang itu dibunuh di dalam kamp konsentrasi ini. Dan salah satu kamp konsentrasi yang terbesar itu adalah Auschwitz gitu ya. Dan di sana itu hampir 1 juta orang meninggal. Dalam sentimen kesukuannya, bangsa Arya, bangsa Jerman adalah bangsa yang paling luar biasa. Paling luar biasa. Padahal kalau diteliti katanya dalam catatan sejarah, sebenarnya Adolf Hitler itu juga bukan murni berdarah Arya, tetapi juga ada darah Yahudinya sesungguhnya dalam dirinya. Tapi itulah kenyataan Bapak Ibu. Terjadi sebuah hal sedemikian rupa. Ketika ada sesuatu tidak lagi menghargai perbedaan, menganggap dirinya yang paling dalam hidup ini, maka yang terjadi bukan kedamaian, terjadi justru penindasan. Menjadi menimbulkan ketakutan. Dunia menjadi tempat, bukan lagi menjadi tempat yang damai untuk dihidupi, tetapi dunia menjadi dunia yang menjadi penuh dengan ketakutan. Bahkan mungkin ada penyesalan dengan keberadaan kelahiran kita. Mengapa saya mungkin dilahirkan sebagai bangsa, sebagai suku yang bukan bangsa suku yang dominan mungkin. Lalu kita mungkin meratapi akan hal itu. Tapi Bapak Ibu, di dalam iman kita perlu melihat bahwa Injil itu sesungguhnya juga adalah Injil untuk segala bangsa. Injil itu bukan menjadi Injil yang hanya terkhususkan bagi orang-orang Yahudi. Kalau hanya itu menjadi Injil bagi orang Yahudi, maka kita pun belum menerima keselamatan. Tetapi itu dihancurkan oleh Yesus. Eksklusifnya Injil itu, berita keselamatan itu justru dihancurkan oleh Yesus. Dan ia menyatakan bahwa Injil itu adalah untuk segala bangsa. Dasarnya paling tidak kita terima di dalam amanat agung dalam Matius 28 ayat 18 dan 19, khususnya di ayat 19, Yesus yang berkata,
Pergilah dan muridkanlah bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi pergilah dan muridkanlah semua bangsa. Jadi Injil itu Bapak Ibu bukan untuk satu golongan saja, tetapi Injil itu untuk segala bangsa. Artinya Yesus melihat bahwa dunia ini memang diisi oleh banyak suku bangsa, banyak perbedaan, dan itu menjadi media, tempat untuk Injil diceritakan dan disampaikan. Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, hal itu juga diambil oleh Rasul Paulus ketika dia melihat jemaat yang ada di Galatia. Karena itu dia menyimpulkan, dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini bukan karena pengetahuannya, tetapi juga karena ia tahu dengan apa yang Yesus juga pernah sampaikan kepadanya, bahwa Injil itu juga adalah harus diberitakan kepada segala bangsa. Karena itu dia berkata di dalam Galatia yang menjadi ayat kita tadi dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat telah digenapi dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Artinya menempatkan semua orang itu yang berbeda sebagai bagian juga dari diri kita. Mungkin dia adalah orang yang berbeda dalam segala tradisi, dalam segala pola pikir, dalam segala laku kehidupannya, tetapi dia tetap menjadi saudara saya. Dia mungkin orang yang tidak bisa seperti saya sebagai suku Batak yang bisa langsung berterus terang. Tetapi karena kasih di dalam Tuhan, saya harus menghargainya. Ketika dia harus menjaga keharmonian itu, saya harus mengerti bahwa itu adalah pola pikirnya, tradisinya, yang tentunya itu bukan untuk mendatangkan kekacauan. Tetapi tradisi itu juga diciptakan, di-create untuk mendatangkan kedamaian. Bukan berarti saya harus memaksakan supaya dia menjadi sama dengan diri saya. Kamu harus belajar berterus terang. Tidak bisa, kita harus menghargai itu. Nah inilah Bapak Ibu yang juga dikatakan tadi oleh Rasul Paulus, kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Kalau engkau mengasihi dirimu, maka engkau juga akan mengasihi orang lain, menganggap orang lain juga yang berbeda itu adalah bagian daripada dirimu. Orang-orang yang berbeda tradisi, punya filosofis kehidupan yang berbeda, tetapi karena kasihmu, maka engkau menghargai keberadaan mereka sebagai pribadi yang juga unik yang Tuhan hadirkan dalam hidupmu. Bukan menjadikan engkau sebagai suku bangsamu itu, memaksakan dia untuk tunduk dalam otoritas kesukuanmu, dalam segala apa yang ada dalam dirimu. Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, inilah yang perlu kita renungkan. Dan perlu kita wanti-wanti apabila kita memaksakan semuanya menjadi sama dalam hidup kita ini. Kalau kita berpaling menjadi juga seperti Adolf Hitler pada saat ini, maka sesungguhnya dunia menjadi sesuatu yang tidak lagi menarik untuk kita diami. Bahkan Injil Kerajaan Allah pun menjadi Injil Kerajaan Allah yang berhenti dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita merayakan perbedaan itu di dalam cinta kasih Tuhan, maka Injil itu menjadi Injil yang boleh tersebar ke berbagai macam tempat. Bahkan Alkitab kita pun Bapak Ibu, tidak hanya dalam bentuk bahasa Indonesia. Alkitab kita itu sangat banyak ragam bahasanya. Saya tidak tahu Bapak Ibu, sebenarnya kalau engkau punya tradisi budaya yang kuat, membaca Alkitab dengan bahasa ibumu, itu sesungguhnya akan lebih menarik. Karena ada kata-kata yang sangat khas di dalamnya. Ya, kalau orang Batak itu menyebut Tuhan apa? Pak Jusa. Orang Batak menyebut Tuhan Debata. Nah itu dalam arti bahasanya itu enggak hanya sekedar begitu saja Bapak Ibu. Bagi orang Batak itu Debata. Debata mula jadi nabulun. Ya. Itu adalah sesuatu yang menunjukkan tentang Tuhan yang tidak hanya sekedar Tuhan, tetapi Tuhan yang besar, yang sangat melampaui segala apa yang ada. Itu ada nilai filosofisnya. Kalau di Sunda Bapak Sapul menyebut Tuhan Gusti, ya kan? Hampir sama dengan di Jawa ya Valen ya, Gusti. Ya. Kalau dalam kalimat lengkapnya apa biasanya Valen? Gusti Pangeran Ingkang Moho Agung. Raja yang dianggap seperti ya pangeran. Tuhan yang dianggap sebagai pangeran. Karena di Jawa itu tradisi kerajaan sangat kuat. Allah itu diimajinasikan sebagai pangeran.
Pangeran itu lebih mulia begitu. Gusti Pangeran yang bertakhta ya di kerajaan surga. Kalau di Mandarin apa Bu Neti menyebut Tuhan? Pas pelajaran itu Bu Neti nggak datang kali ya. Ya nggak apa-apa Bu ya. Kalau Ibu Ruth tahu Bu? Nggak tahu gitu ya. Kalau di Karo siapa? Adrian. Oh iya, itu ada guru Mandarin itu. Jangan bersembunyi engkau Adrian. Tuhan melihat engkau dari kerajaannya. Kalau di Mandarin apa itu Adrian? Tuhan itu menyebutnya apa? Hah? Jangan bisik-bisik Adrian, saya nggak dengar. Kau bisik-bisik sama lawan jenis semua aja lah, sama pacarmu. Apa Adrian? Boleh bangkit berdiri Adrian? Masa saya tanya Anya, kamu pada lausenya. Apa? Sun. Sun. Kalau diterjemahkan itu apa? Filosofisnya. Kurang tahu. Ya besok cari tahu ya. Berarti itu ada PR-mu. Guru pun kamu bisa dikasih tugas berarti ini ya. Si PR berarti kasih PR nih tugas itu ya. Ya Bapak Ibu sekolah. Kalau di Karo apa Pak? Tarigan. Hah? Di Bata. Nah, di Bata apa Pak? Bukan Bataku tadi itu ya. Pak siapa sih Mamoren dia itu di Bataku katanya itu. Di Bata ya. Di Bata itu kalau filosofisnya apa Pak? Ya kan? Hah? Sama, pas itu nggak datang pas pelajaran itu. Nah Bapak Ibu ini kan sebuah hal. Ya mari juga belajarin itu bahasa asli kita. Di Nias apa Ciwarni? Wah Yehova. Ya kalau itu aja kalimatnya kayak bahasa roh itu Bapak Ibu ya. Bahasa Nias itu kayak ada bahasa rohnya itu. Yehova apa? Nah itu artinya apa itu? Wah gitu kan. Kalau kita ya mendengar kalimatnya itu aja kan sudah ada getaran gitu kan. Yehova gitu kan. Bebata mula jadi Nabulun gitu kan. Wah, agung mulia Gusti, ya pangeran ingkang moho swargo kata gitu kan. Wah, luar biasa gitu Bapak Ibu. Tapi kalau jangan kita paksakan juga orang lain menjadi sama seperti itu. Ya kenapa Bapak Ibu? Karena kita harus menyadari ya, dalam hidup kita ini ya yang pertama kita harus menyadari bahwa kita adalah juga orang-orang yang kalau Aristoteles itu mengatakan kita di dalam makhluk zoon politikon gitu ya. Ini pasti Pak Yusa sedang belajar juga ini ilmu hukum ini ya, Aristoteles itu filosofis. Ya dia mengatakan itu. Ya itu walaupun itu zoon itu artinya juga hewan gitu ya. Ya politikon itu adalah bermasyarakat tapi sebenarnya dia menunjukkan ya kita itu sebenarnya 11-12 lah. Agak-agak punya juga sebenarnya sisi kehewanan kita ya kan. Jangan tampiin ya dengan hawa nafsu kita, dengan keserakan kita. Itu sebenarnya kan adalah kehewanan kita Bapak Ibu ya. Nah itu adalah menunjukkan bahwa manusia itu dikodratkan untuk hidup bermasyarakat. Kita adalah manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup bermasyarakat. Siapa di sini yang bisa hidup sendiri? Gak ada Bapak Ibu. Kita harus bermasyarakat. Membutuhkan orang lain untuk juga memenuhi apa yang kita butuhkan. Lalu juga Adam Smith itu ahli ekonomi mengatakan ya homo homonis socius ya. Yang berarti manusia menjadi sahabat bagi manusia lain. Harusnya kita menjadikan manusia itu adalah sahabat. Sahabat kita dalam segala perbedaannya. Nah karena itu juga kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan kita pada saat ini, maka dalam kesadaran yang sedemikian rupa, Injil itu bukan menjadi sesuatu yang eksklusif atau tertutup hanya untuk satu kelompok suku bangsa saja, tetapi Injil itu adalah bersifat universal. Ia adalah milik segala bangsa. Bagi siapapun, apapun keadaannya, Injil itu adalah milik segala bangsa. Kita tidak boleh mengklaim itu adalah milik saya. Tetapi Injil itu adalah milik segala bangsa. Nah karena itu Bapak Ibu di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman dalam penutupan bulan misi ini, kita harus punya kesadaran yang selalu ada dalam diri kita. Bahwa semua orang itu layak untuk kita kasihi. Semua orang itu layak untuk kita kasihi sebagai wujud keimanan kita kepada Tuhan. Semua tanpa kita melihat perbedaan-perbedaan suku bangsa kita. Melihat merek dan label gereja kita. Melihat merek doktrin kita. Tetapi semua umat manusia itu layak untuk kita kasihi. Bukan kita mulai untuk layak kita injili. Tetapi yang pertama, mereka itu layak untuk kita kasihi. Ketika kita meletakkan hidup kita di situ, Injil sebenarnya
sudah terceritakan. Ketika kita menyambut siapa saja yang boleh hadir dalam kehidupan kita. Nah, karena itu tema kita pada saat ini penutupan bulan misi adalah torang semua bersaudara. Kita semua ini adalah saudara. Walaupun kita punya keunikan masing-masing, hargai keunikan itu. Jadi kalau kita ketemu dengan siapapun, kita harus mulai cari tahu ini siapa dia. Dan kita tahu bukan lalu kita memaksakan dia harus sama dengan saya. Tapi kita harus mulai, kamu punya keunikan yang aku harus hargai. Dalam pola pikirmu, dalam segala lakumu. Banyak berbeda Bapak Ibu. Pola pikir kita itu berbeda satu dengan yang lain. Dan itu dibentuk dalam tradisi budaya kita. Jadi kita perlu menghargainya. Dan kalau itu kita lakukan Bapak Ibu, GKMI Bandung ini yang tadi ada 9 suku besar. Maka GKMI Bandung ini menjadi gereja yang penuh dengan kedamaian. Satu dengan yang lain adalah saudara. Ya, Pak Haji Mamora bisa bersaudara dengan erat. Ya, dengan Bos Amin. Ya kan, yang berbeda suku bangsanya. Ya kan? Begitu. Nah, Jeffrey bisa bersaudara dengan baik sekali dengan ya Pak Saiful yang berbeda suku bangsanya. Ya, begitu juga dengan Daniel yang sebentar lagi juga akan punya pasangan hidupnya yang berbeda tradisinya. Betul Daniel? Kalau Tuhan izinkan ya, semoga tidak ada perubahan. Ya kan ya kan nggak tahu gitu ya. Kalau ada perubahan di tengah jalan ya nggak tahu, tiba-tiba jadi arahnya ke bule ya nggak ngerti juga ya. Dia jadi palik nanti gitu kan. Ya Bapak Ibu, ini perlu kita rayakan. Nah, Bapak Ibu, saudara dan saudari, suatu ketika 5 jari ini saling berdiskusi. Ya, Tin, geser. Ya kan? Nah, 5 jari ini berdiskusi. Dia berkata, jempol berkata, aku yang paling hebat. Karena jempol ini bisa berkata dan menunjukkan top, memberi ya label kepada orang. Jempol hebat gitu. Lalu si telunjuk bilang, enggak lah, ya aku yang lebih hebat katanya. Aku bisa punya kekuasaan menunjuk orang-orang, memerintah orang. Lalu si tengah bilang, wah ya kan, ya padahal kalau kadang-kadang kan kalau gini itu kata ada istilahnya agak baik gitu ya. Ya jadi gini aja lah saya ya, kalau gini kan katanya gak baik tuh ya. Tengah ini katanya bilang, wah enggak, aku yang paling tinggi daripada kalian tuh pendek-pendek semuanya, bener kan? Gitu. Wah lalu bilang enggak lah, yang manis bilang aku yang paling hebat. Karena jari manis itu semua yang manis-manis, yang indah-indah diletakkan, cincin perkawinan diletakkan di situ ya, emas selalu diletakkan di situ. Wah si kelingking gak mau kalah, aku yang paling hebat walaupun aku kecil, bisa membuat engkau senang. Ya kan? Ketika engkau gini-gini, ya coba masak jempol kau masukkan ke hidungmu gitu kan. Ini kelinting. Kalau juga misalnya menggaru-garu kupingmu katanya, ini kelingking katanya. Mereka sombong begitu, paling kuat, paling hebat. Lalu dibilang, coba kalau kalian memang paling hebat, angkat ini satu benda yang kecil. Ya misalkan ini Bapak Ibu. Lah mulailah si jempol mengangkatnya dengan sendiri. Ya, wah apa yang terjadi? Wah ternyata jatuh Bapak Ibu. Gak ada kekuatannya, kehebatannya ternyata ketika dia sendiri. Lalu si telunjuk juga, coba dia mengangkatnya. Bisa gak kamu angkat dia berdiri? Dia coba Bapak Ibu terus. Apa yang terjadi? Jatuh lagi Bapak Ibu. Begitu seterusnya dan seterusnya. Sampai si kelingking, akhirnya mereka tidak bisa untuk mengangkat benda yang hanya kecil itu. Tapi akhirnya mereka sadar, tidak ada yang perlu disombongkan. Ketika mereka bersepakat menjadi satu tim, bersaudara semuanya, akhirnya menjadi satu dan bisa terangkat. Bagaimana kita Bapak Ibu? Mungkin engkau jempol saat ini, sukumu jempol. Mungkin sukumu kelingking di GKMI Bandung. Ya secara jumlah mungkin kecil gak banyak. Ya kan? Gak persoalan. Mungkin engkau jari tengah, tinggi, telunjuk. Tapi jangan paksakan itu menjadi satu kesombonganmu. Tapi ketika itu menjadi satu, bersaudara, ini bisa kita angkat. Kita angkat Bapak Ibu. Kita bawa ini menjadi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana Engkau juga Allah yang mengatakan bahwa kami harus diperintahkan untuk pergi kepada segala bangsa. Segala bangsa yang memiliki banyak perbedaan daripada diri kami. Tapi itulah yang sungguh sudah dilakukan oleh rasul-rasul-Mu. Mereka tidak hanya berdiam di Israel dan sekitarnya, tetapi mereka terpencar ke berbagai macam tempat. Sampai juga ke Indonesia ini ya Tuhan.
Karena itu Injil juga boleh diterima di Indonesia ini. Biarlah kami juga meneruskan akan hal itu, bukan hanya kepada kelompok-kelompok kami, tetapi kepada semua orang. Karena kami adalah bersaudara di dalam Kristus, dalam keperbedaan-keperbedaan yang ada. Biarlah kami boleh merayakan itu. Secara khusus kami boleh memulainya di GKMI Bandung dengan adanya 9 suku gede besar di tempat ini. Biarlah kami menjadi satu tubuhmu, sebagaimana jari-jari yang menyatu, yang mampu bekerja sama membawa kemuliaan-Mu. Demi Kristus tolonglah kami. Amin. Puji Tuhan, kita boleh mendapatkan curahan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berserah dalam Tuhan dan kita bersyukur karena Injil Kristus adalah kerinduan Tuhan agar didengar oleh semua orang. Biarlah kita boleh terus menjadi alat terang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan memberikan persembahan. Kita bersyukur karena hidupan kita semuanya karena anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan. Saya mengundang para kolektan boleh maju ke depan. Biarlah kita boleh terus belajar untuk mengucap syukur atas segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita terus belajar untuk menghitung segala berkat-berkat Tuhan. Terlebih kita bersyukur karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi yang indah hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah mencurahkan kasih-Mu yang besar bagi kami. Tuhan, biarlah hidup kami juga menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah hidup kami juga dipenuhi dengan ucapan syukur. Kami mengucap syukur untuk seminggu yang boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Dalam musim hidup apapun, dalam suka duka kami, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan pemeliharaanmu bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang setia. Tuhan, pagi hari ini kami mau membawa persembahan kami. Tuhan yang sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan. Dan biarlah kami juga terus membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami memberi dengan sukacita dan sukarela. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita memberi dengan sukacita, dan saya mengundang majelis untuk menyampaikan warta gereja. Saya persilakan. Shalom. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudaraku yang kasih pada ibadah pagi hari ini. Ada 80 orang yang hadir pagi hari ini. Tuhan memberkati semua. Dan terima kasih juga untuk hambanya Pak Pendeta Elfren yang sudah menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan terus memberkati dan mengurapi Bapak untuk menggembalakan umatnya di tempat ini. Beberapa warta mohon perhatian Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ibadah komisi anak, ya. Mengingat kondisi yang sudah membaik, maka komisi anak sekolah minggu akan mengadakan kembali ibadah tatap muka komisi anak bertempat di GKMI mulai minggu depan tanggal 5 Juni 2022 jam 9.30. Ditunggu kehadiran anak-anak, adik-adik sekalian, dan tetap mematuhi protokol kesehatan, ya. Kemudian pasca Komisi Remaja dan PPA Pelangi Kasih telah dilaksanakan hari Sabtu 28 Mei 2022. Demikian dokumentasi kegiatan, ya, ini dokumentasi kegiatan kemarin, ya. Puji Tuhan. Kemudian masa raya Paskah, ibadah hari pencurahan Roh Kudus yaitu Pentakosta dilaksanakan minggu depan hari Minggu tanggal 5 Juni. 2 kali ibadah seperti biasa
jam 7 pagi dan jam 9.30. Mari kita mengajak saudara-saudara kita dan teman-teman keluarga kita semua. Kemudian pengumpulan sepatu dan pakaian layak pakai akan disumbangkan ke Puspipka di Lampung. Masih bisa diterima sampai tanggal 12 Juni 2022. Kunjungan misi kompak dan majelis GKMI Bandung ke Puspipka Lampung tanggal 24 sampai 26 Juni. Biaya yang dibutuhkan kurang lebih 15 juta. Berikut foto lokasi Pipka Lampung, mohon dukungan doa jemaat sekalian. Ya, ini ya yang akan dikunjungi. Ya, kemudian pernikahan ya. Jika tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka gereja akan melayani pemberkatan nikah atas nama Saudara Bintang Tua Marpaung dengan Saudari Tanti Yosepin Pindi Saragi pada hari Sabtu 11 Juni 2022 jam 9 pagi bertempat di tempat ini. Mohon dukungan doa jemaat sekalian. Kemudian ada panitia pemilihan majelis, seperti tadi Pak Gembala sudah sampaikan, pemilihan majelis GKMI Bandung berlangsung 1 hari saja pada Minggu 5 Juni 2022. Ya, mungkin cara-cara pemilihannya boleh ke Andre aja langsung ya. Oke, nanti saya lanjut. Oke, cik. Boleh. Ya, next aja. Ya, judulnya pemilihan majelis GKMI Bandung periode Oktober 2022 sampai Oktober 2025 ya Bapak Ibu ya. Pelaksanaan oleh panitia pemilihan majelis dan sesuai dengan tata gereja Sinode GKMI. Oke, next. Next. Oke. Ya, sedikit ngasih tahu aja kalau pemilihan majelis kita yang sekarang ini tuh cara baru ya. Jadi ada online, ada onsite. Kita udah pernah voting dulu pakai kertas, sudah pernah. Kemudian juga dengan cara interview juga udah pernah. Nah sekarang kita nih cara baru lagi nih, kita online sama onsite. Nah next. Oke, mungkin sedikit penjelasan aja ya Bapak Ibu ya. Di sini tuh ada tiga orang, 3 tipe. Ada pemilih, ada yang tidak bisa dipilih, sama yang berhak dipilih. Nah simpelnya itu pemilih itu siapa sih? Pemilih itu adalah seluruh jemaat GKMI Bandung yang sudah dibaptis atau CD atau atestasi masuk ya. Jadi semuanya. Nah yang tidak bisa dipilih itu yang sudah secara berturut-turut dalam 2 periode, singkatnya ya, dalam 2 periode menjadi majelis, kayak saya, terus siapa lagi ya, Bu Nur, siapa lagi, Pak Danu dan kawan-kawan. Kalau Tante Ruth masih bisa ya, Oke, ya belum dibaptis atau atestasi masuk, ya jadi itu nggak punya hak untuk dipilih. Jadi kalau mau dipilih, tapi ada syarat yang lain juga ya Pak ya. Nah yang berhak dipilih sekurang-kurangnya sudah 2 tahun menjadi anggota GKMI, yaitu dia sudah dibaptis tadi, sudah menjadi anggota, sudah dibaptis, sudah di CD juga, atau sudah atestasi, sekurang-kurangnya 2 tahun jadi anggota dan berapa tuh? Dan sekurang-kurangnya 5 tahun telah dibaptis. Jadi berarti cukup lama juga ya Pak ya, 5 tahun ya. Jadi kita bagi ini ya Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Jadi Bapak Ibu yang mungkin kok nama saya nggak ada sih, padahal saya pengen dipilih nih. Ya mungkin Bapak Ibu nggak masuk syarat itu ya. Oke, next. Oke, next. Oke ya. Nah kita tuh pada saat ini memilihnya tuh agak berbeda. Kalau dulu kita langsung ke majelis ya. Kata-kata majelis, kalau kita sekarang kita ke penatua dan diaken. Nah, simpelnya seperti ini. Siapa itu penatua? Penatua itu adalah seorang yang dipilih dan diangkat dari anggota jemaat, yaitu Bapak Ibu di sini semua oleh anggota jemaat untuk melaksanakan penggembalaan dan pengawasan pengajaran dalam jemaat.
Nah, salah satu syaratnya ini ya tadi ya, sekurang-kurangnya sudah 2 tahun menjadi anggota KMI setempat dan sekurang-kurangnya telah 5 tahun dibaptis. Nah, untuk selengkapnya nanti ada di dokumen pemilihan majelis ya nanti ya, Bapak Ibu ya. Next. Nah, dan siapa itu diaken? Nah, diaken itu adalah seorang yang dipilih dan diangkat dari anggota jemaat oleh anggota jemaat untuk melaksanakan fungsi pelayanan meja. Nah, yang dimaksud pelayanan meja itu kayak pelayanan diakonia, kemudian harta milik, pelayanan hubungan masyarakat atau humas, dan pelayanan jaringan. Syaratnya sama, selengkapnya juga nanti kita bisa baca di dokumen majelis, pemilihan majelis. Next. Nah, ini penting, Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh wajib memilih tapi tidak boleh asal pilih, ya. Di sini tuh kita memilih 4 penatua dan 8 diaken. Nah, Dre, saya harus milih 4 orang ini harus pilih semua enggak sih? Saya cuma kenal 2 orang gitu loh. Misalkan di diaken saya cuma kenal 2 orang yang cocok jadi diaken. Oh sebentar, saya coba jelasin sedikit aja tentang penatua dan diaken. Simpelnya seperti ini dalam bahasa modern. Penatua itu apa sih? Penatua itu adalah seorang thinker atau konseptor. Mereka yang memikirkan tentang pengembangan gereja, tentang kayak apa ya bahasanya ya? Lebih ke kayak apa ya Pak El ya? Bahasa yang paling mudah, paling modern ya. Konseptor ya. Nah, terus kalau diaken tuh apa sih? Diaken tuh mungkin lebih ke worker ya. Worker, tapi bukan artinya diaken nggak bisa mikir atau penatua nggak bisa bekerja ya, nggak seperti itu. Mereka akan secara dalam tim bekerjanya nanti ya. Nah, yang dimaksud tidak asal pilih itu begini. Misalkan dalam penatua nanti ada 4 pilihan yang harus diisi oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma taunya satu, saya misalkan yang cocok jadi penatua kayaknya yang tukang mikir tuh misalkan siapa ya? Pak Haryono. Pak Haryono itu orang yang mikir terus nih, pikirnya luar biasa hebat gitu loh. Saya checklist dia nih, 3 lagi gimana nih? 3 lagi gimana saya nggak tahu. Jangan diisi, nggak apa-apa. Daripada Bapak Ibu asal pilih, itu akan mempersulit kami panitia ya. Jadi tolong dibantu gitu loh. Oke, sama dan diaken juga ya. Jadi yang ini nih pekerja keras nih, siapa ya? Di sini pekerja Ko Alvin misalkan. Ko Alvin udah nggak usah dipilih deng. Daniel Agustiawan Simamora. Nah, ini pekerja keras nih, ya kan? Boleh dipilih. Tapi saya cuma kenal dia doang, Andre. Yes, oke, nggak apa-apa. Pilih satu aja, nggak apa-apa. Tapi wajib memilih, ya Bapak Ibu ya. Minimal 1 ya Pak El ya. Minimal 1. Jadi dari 4 penatua dan 8 diaken, Bapak Ibu wajib memilih 1. Dan di situ tidak hanya kenal, maksudnya kayak ya udah saya pilih anak saya aja gitu loh kan. Anak saya kan saya kenal, tapi anak saya gereja aja nggak mau, ya kan susah kayak gitu ya. Nanti kasihan panitianya ya, kayak gitu ya. Kita nggak mencari yang sempurna, nggak. Kita nggak nyari yang kayak waduh dari atas bawah suci banget segala macam, nggak. Kita nyarinya yang cocok. Jadi Bapak Ibu tolong, ini ada waktu seminggu lagi, tolong didoakan. Diperhatikan juga sekelilingnya, kayaknya ini cocok nih dia jadi diaken nih, kayaknya ini cocok dia jadi penatua nih. Nah, tolong ya dalam seminggu ini, tanggal 5 minggu depan. Next. Nah, kenapa sih ini penting banget sih sampai digaungkan dari tanggal berapa ya kita ya Pak ya? Dari Februari kayaknya ya, dari Februari 2020. Penting untuk gereja kenapa? Saya mau tanya, kalau misalkan nggak ada Pak Suhendrik, nggak ada siapa lagi ya, nggak ada Bu Nur, nggak ada Bu Ruth, apakah ibadah akan tetap berjalan? Yang bisa jawab? Tetap jalan, ya, tapi tidak maksimal. Karena kalau nggak ada Pak Suhendrik, kita baterai yang dipegang sama Mike sama saya ini, sama Singer, sama WL, nggak ada yang nyiapin, ya. Jadi dengan adanya Pak Suhendrik ini, ya, dia sudah menjaga stabilitasan ibadah kita gitu loh. Kemudian untuk apa? Pemeliharaan. Ya, gereja kita ini juga bentuknya gedung, kemudian juga di dalamnya juga ada jemaat.
Kalau gedung itu kayak saya di Sarpras, saya perlu maintenance, misalkan AC udah berapa tahun harus diservis, harus diganti, kemudian kabel-kabel dan sebagainya. Kemudian kalau misalkan bagian dari pemeliharaan tuh misalkan jemaatnya, ya mungkin jemaatnya lebih harus dikunjungi, ya Pak El ya, kayak gitu-gitu ya. Kemudian pengembangan, gereja kita nggak mungkin stuck kan, diam di sini doang kan, kayak gini doang ya udah ibadah datang pulang gitu doang, enggak. Tapi kedepannya kita banyak program yang bagus-bagus karena zaman tuh makin berkembang. Ya Bapak Ibu, next. Nah, ini ada dua tipe pemilih nanti ya, yang onsite dan online. Yang onsite itu dilakukan di gereja di sini pada jam ibadah tanggal 5 Juni minggu depan, pada jam ibadah setelah ibadah pertama ya, dan setelah ibadah kedua. Jadi pastiin nanti Bapak Ibu pas ibadah pertama setelah selesai jangan langsung pulang, karena nanti mungkin di bawah ya Pak El ya, di bawah kita akan siapkan banyak meja untuk Bapak Ibu untuk dibantu untuk pemilihannya. Kemudian yang online tuh yang mana sih? Satu, yang mereka yang terkendala ya, mereka yang terkendala waktu dan tempat, mungkin kayak Pak Gus Rianto ya, sering main keluar, misalkan lagi di Bali nih, nggak mungkin kan dia maksain kan gitu loh. Kemudian yang mungkin dalam keadaan tidak sehat ya, sedang sakit, atau yang berhalangan pokoknya datang ke gereja, itu dia mereka wajib online. Next. Oke, ya ini waktu pelaksanaannya. Pemilihan majelis berlangsung 1 hari aja ya, hanya tanggal 5 Juni 2022. Ingat Bapak Ibu, hanya tanggal 5 Juni, minggu depan doang ya. Kemudian batas waktu pemilihan untuk online buat Bapak Ibu yang online itu tuh sampai jam 3 sore. Nah, untuk yang onsite yang di gereja itu tuh jam 1 siang. Ya. Jadi kenapa yang online dikasih waktu lebih banyak? Karena yang online itu banyak ininya ya, pasti mereka nanya-nanya, mereka harus menghubungi panitia. Kalau yang onsite kan langsung ya, Bapak Ibu langsung ketemu sama kami kan, nanti juga ada kayak pandu sidangnya gitu yang bantu, nanti ada banyak orang. Kemudian nanti link akan dikasih. Next. Oh ya, tata cara pemilihan online sebenarnya sama ya, ketik identitas, nanti ini formnya memang saya nggak tampilkan karena kita masih ada sedikit revisi. Kemudian nah yang pertama yang diperlukan tuh adalah identitas Bapak Ibu, nama Bapak Ibu di sini sesuai dengan data jemaat ya, bukan sesuai KTP ya Bapak Ibu ya, tapi sesuai data jemaat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, aduh data jemaat saya yang mana ya, di pintu dekat tangga itu ada pintu di situ. Nah itu tuh ada list nama. Silakan Bapak Ibu lihat nama lengkap Bapak Ibu sesuai dengan data gereja KM Bandung ya. Nah nanti isi biodatanya, mungkin jenis kelamin dan sebagainya. Di sana nanti juga ada nomor handphone, boleh diisi boleh enggak. Ada email boleh diisi boleh enggak. Kemudian yang kedua, pilih 4 nama penatua dan 8 diaken. Ya, tapi ini yang saya sudah bilang tadi, 4 dan 8 ini tuh tidak wajib, tapi wajib minimal 1. Ya. Ini maksimalnya segini ya, 4 dan 8. Tapi minimalnya 1 dan itu wajib, ya. Masa sih Bapak Ibu nggak kenal 1 orang aja gitu loh, satu aja. Kalau enggak itu jadi PR Pak Gembala ya nanti ya Pak. Nah setelah selesai nanti formnya jika sudah yakin nanti tinggal kirim, tinggal send. Next. Ya ini sama juga untuk yang onsite sebenarnya sama aja gitu loh. Tapi perbedaannya adalah untuk Bapak Ibu yang memilihnya di onsite di gereja itu berkesempatan mendapatkan door prize. Ya. Jadi setiap pemilih nanti tuh akan mendapatkan kode unik ya. Jadi misalkan saya milih nih ya, nanti saya di formulir itu dapat kode unik. Misalkan Andre dapat kodenya berapa? 77. Nah 77 ini nanti diundi nih ya. Ya seperti itu Bapak Ibu ngerti ya maksudnya ya. Jadi kalau bisa minggu depan ke sini ke gereja. Ya bukan karena door prize-nya sih kalau bisa ya. Tapi karena pemilihannya ya, bukan karena door prize-nya ya. Oke, next.
Oke, nah ini khusus catatan aja bagi Bapak Ibu yang mungkin, waduh minggu depan saya nggak bisa Andre, saya bisanya online nih. Nah, yang Bapak Ibu yang nanti akan memilihnya lewat handphone, dipastikan handphonenya dalam bentuk landscape ya, bentuk landscape. Landscape tuh ya gini ya, bukan gini ya, tapi gini ya ditidurin ya, kayak gitu ya. Kemudian gunakan Google Chrome. Ya ini pasti sudah sangat familiar buat Bapak Ibu, tapi kalau nggak ngerti bisa tanya ke panitia nanti. Dan aktifkan desktop site-nya. Nah ini memang cukup agak sedikit ribet ya, tapi dijamin lebih mirip sama yang di gereja gitu. Mungkin dari saya itu aja, masih ada nggak ya? Oke, terima kasih, itu dari saya. Terima kasih untuk panitia pemilihan majelis ya, itu tadi sudah jelas sekali. Mari kita semua boleh terlibat di dalamnya. Kemudian untuk ulang tahun di hari ini dan minggu ini akan ada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Di antaranya adalah yang pertama hari ini tanggal 29 Mei Ibu Melis Jolviana Sinaga dan juga Ibu Jenny. Kemudian besok tanggal 30 Saudara Sumandro Raja Parulian Sinaga. Kemudian tanggal 31 Mei Ibu Linawati. Tanggal 1 Juni Hagai Daniel Christian. Kemudian tanggal 2 Juni Bapak Suharyanto. Kemudian tanggal 4 Juni Bapak Chia Chun Liang. Demikian warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik Ibu Bapak, jadi minggu depan tanggal 5 Juni adalah hari Pentakosta dan juga hari pemilihan majelis ya. Mari kita doakan, mari kita gumulkan dan nanti boleh memilih 4 penatua dan 4 penatua dan 8 diaken ya. Jadi silakan kalau Bapak Ibu berkenan untuk memilih di gereja, nanti disediakan laptop di lantai 1, boleh memilih dari gereja. Kalau minggu depan mungkin berhalangan, boleh memilih dari telepon genggam masing-masing. Nanti tautannya akan dibagikan di grup WA GKMI. Kalau Bapak Ibu belum tergabung di grup WA GKMI, silakan boleh menghubungi Pak Gembala atau majelis supaya nanti info-infonya akan disampaikan lewat grup WA GKMI. Baik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian dalam Yesus kita bersaudara. Kita mengakhiri bulan misi ini dengan satu semangat, kita bersaudara dalam Tuhan dan kita akan menabur kasih Kristus di dalam keluarga kita, di sekeliling kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu tetap terpelihara sempurna dan tak bercacat hingga pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang sang sumber pohon pengharapan kekal abadi itu akan memenuhi kamu
dengan segala kesukaan dan sentosa di dalam iman kepada Yesus Kristus, supaya makin kayalah kamu di dalam pengharapan itu oleh sebab kuat kuasa Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin.